Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya coba ingin menjelaskan, merangkum dari materi-materi yang sudah kita sampaikan tentang grafologi dengan tujuan atau dengan tema grafobisnis ya teman-teman ya. Dan ada beberapa kawan yang belum maksimal mengikuti, karena saya memahami bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu itu kita perlu mengetahui tujuan belajar. Ini apa? Nah, dari grafologi ini banyak manfaat yang kita dapatkan ya ketika kita mempelajari tentang grafologi ini. Manfaat yang paling jelas ketika kita mempelajarinya adalah yang pertama, mengenal karakter diri. Mengenal karakter seseorang. Yang kedua, mengenal emosi si penulis. Apakah dia sedang marah, atau sedang sedih, atau sedang naik turun motivasinya. Yang ketiga, terkait dengan kejujuran. Ketika kita punya tim, punya karyawan, punya murid atau mahasiswa atau calon mungkin, kita bisa mengenal sejak dini terkait dengan kejujurannya. Artinya apa? Ketika kita menemui ada tanda-tanda ketidakjujuran, dari awal kita sudah bisa lebih waspada. Manfaat lain dari grafologi adalah biasanya grafologi ini digunakan untuk rekrutmen. Ya. Ketika teman-teman punya tim, kita bisa melihat potensi apa yang bisa dikembangkan, bagian mana yang perlu kita waspadai, dan masih banyak lagi. Itu diantara manfaat dari grafologi ya teman-teman ya. Sekarang saya mau mereview sedikit tentang materi yang sudah kita sampaikan di pekan-pekan yang lalu ya, di mana kita sudah mempelajari tentang bentuk huruf. Bentuk huruf. Apakah dia kaku, runcing-runcing, atau bulat-bulat. Ya. Kemudian kita sudah belajar tentang margin. Bukan keuntungan ya, tapi margin kanan, margin kiri. Misalnya ini, rata kanan, rata kiri. Kalau kiri terkait dengan masa lalu, sementara yang kanan ini berhubungan dengan masa depan. Berhubungan dengan masa depan, future. Kita juga belajar tentang yang keempat ya, tekanan. Tekanan tulisan. Tekanan tulisan terkait dengan power, terkait dengan semangat. Maka kalau kita melihat, perhatikan tulisan anak-anak kita, tulisannya itu nembus sampai 12. Nah, harapan saya ini adalah modal awal untuk ke program selanjutnya ya, di bulan Maret atau di bulan setelah ini, setelah teman-teman mengikuti yang grafobisnis yang kita bagikan. Memang itu tidak utuh semuanya ya, saya pilihkan yang ringan-ringan saja untuk pengenalan, sementara nanti ketika ada yang pengen pendalaman, kita bisa bukakan sesi tersendiri. Selanjutnya teman-teman saya ajak untuk grafo transendensi. Apa dan bagaimana dinamika grafo transendensi ini? Mudahnya, setelah kita punya pengalaman sedikit tentang grafologi, ya, pengetahuan kita ini mau kita kemanakan, mau kita apakan? Apakah hanya sekedar mengamati saja, atau lebih dari itu kita gunakan untuk self-development?
pengembangan diri. Atau kita gunakan untuk healing and recovery. Healing and recovery. Nah, di sini teman-teman saya ajak untuk healing and recovery, sehingga pertumbuhan perkembangan diri kita semakin hari semakin baik. Dan bagaimana proses atau protokol prosedur dari grafotranscendensi itu? Mudah saja idenya, setelah kita mengenali tulisan kita sendiri, kita tahu karakter kita seperti apa. Harapannya kita juga mengenali hambatan-hambatan yang ada pada dalam diri kita apa. Nanti ini kita bisa diskusikan ya teman-teman. Nah, hambatan ini kita coba bedah dengan psycho-consciousness. Dengan psycho-consciousness. Sinus. Yang nanti kita buka lagi juga kelasnya, insya Allah dalam waktu dekat ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan lompatan level kesadaran. Minimal ya 200 lah. Itu minimal. Sesuai dengan tema kita, sadar memilih. Sadar memilih ini include di dalamnya ada keberanian, mencoba, dan tanggung jawab terhadap apa yang pernah dan akan kita lakukan. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ade Mahnun, mohon undur diri dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.